back to my channel, Oracle Card Indonesia channel. Untuk teman-teman semua ya, semoga sehat dimanapun teman-teman berada dan selalu semangat ya, apapun yang terjadi, apapun yang sedang teman-teman lalui. As usual, kita bakalan baca buat masing-masing zodiak ya, timeless reading, general reading. So, anytime kalian klik video ini berarti ada pesan penting buat kamu. Well, always stay ya. The positive side ya, selalu ambil hal-hal yang positif ya dari readingan ini, terlepas dari ini cerita kamu ataupun bukan ya, karena pasti selalu akan ada pembelajaran dan makna di setiap readingannya Oracle Card Indonesia buat teman-teman yang selalu mau berpikiran positif dan selalu berpikiran terbuka. Still on this channel, Oracle Card Indonesia channel, remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Oke ya, kita sampai ke teman-teman Virgo ini sekarang ya. Dan buat teman-teman yang mau personal reading atau private reading, silahkan kontak ke email ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Dia ada di sini nih ya. Kalau misalkan teman-teman terlewat ya, ada di description infonya, oraclecardindonesia@gmail.com ya. Alamat email ya, bukan alamat rumah ya. Oke, kita baca yuk ya. Tema hari ini adalah apa sih ya yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Coba kita baca ya. Oke. Right, kita akan baca. Kita akan ambil satu kartu ya buat teman-teman Virgo. Apakah yang akan terjadi dalam waktu dekat ya? Apakah yang akan terjadi dalam waktu dekat ini? Ada power ya, ada Aries, ada Mars ya. Ini ada ujian atau sedikit hambatan ya. Tetapi teman-teman ya, that's okay gitu kan, namanya juga hidup gitu. Pasti ada lah ya namanya problem yang terjadi gitu kan dalam hidupnya kita. Well, kartu power ini ya, ini juga bercerita menyarankan ke kita ya untuk belajar mengendalikan emosi ya, karena ada hal-hal yang membuat diri kita kayak tergelitik secara emosi dan perasaan, jadi sedikit kayak agak naik darah gitu ya. Naik darah bisa naik ya. Ya kayak gitu. Jadi belajar buat mengendalikan emosi dan juga sabar, tidak perlu yang namanya segala sesuatunya ditanggepin dengan apa sih terlalu maunya kita gitu ya. Kadangkala ya kita perlulah belajar untuk sedikit pakai empatinya kita ya. Bukan berarti teman-teman gak punya empati, enggak gitu ya, tapi lebih ke kayak berusaha mau memahami gitu loh situasi dari orang lain itu seperti apa, whether kalau misalkan itu adalah satu kesalahan atau hal yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ibaratnya peraturan kayak gitu ya, tetap harus bisa melihat dari sudut pandang yang luas, bukan untuk membenarkan hal yang salah, bukan ya, tetapi untuk bisa jauh lebih bijaksana lagi ya, seperti itu. Oke, kendalikan emosi pastinya karena ada problem-problem yang terjadi ya. Coba kita lihat untuk yang kartu selanjutnya ya. Kita akan buka 4 teman-teman ya. Kita akan buka 4 kartu. Coba kita lihat ya secara lebih dalamnya lagi seperti apa. Right. Oke. Alright, kalau misalkan dilihat dari kartu ini ya, ada yang namanya masa transisi atau masa perubahan, masa-masa dimana mungkin ada yang pindahan gitu kan, ada pindah hati, pindah rumah, pindah jiwa. Pindah jiwa, ngeri banget ya. Ada proses kepindahan ya, mungkin ini pindah rumah juga bisa gitu kan, atau pindah kerjaan juga bisa, ataupun apapun juga bisa ya, karena ini ada masa transisi. Pindah hati mungkin ya kan ya, dari habis pacaran sama A gitu kan jadi jomblo gitu juga bisa ya. Tapi yang jelas sih ini kamu berada di masa transisi atau masa perpindahan, di mana ya kan masa-masa transisi atau masa perubahan ya, seseorang wajib dan sebaiknya melakukan adaptasi atau penyesuaian diri ya. Nggak bisa yang namanya kita terus-terusan kayak kaku ya, straight ikut yang lalu-lalu, padahal mungkin ada hal baru gitu kan yang perlu penyesuaian juga. Nah kayak gitu. Dan juga kalau misalkan dilihat dari sini ya, ini ada peace ya, ada konflik-konflik yang terjadi ya. Kalau misalkan kita lihat dari kartunya tadi ya, dari depan pastinya lah ya ada potensi konflik yang terjadi gitu kan ya.
yang perlu untuk didamaikan, baik itu berurusan dengan orang lain maupun berurusan dengan dirinya teman-teman sendiri ya. Hal-hal yang di luar diri ya, mau gaduhnya kayak gimana pun, tapi kalau misalkan di dalam dirinya adem dan tenang, pasti kita nggak akan terpicu, ya kan, kayak gitu ya. Belajar percaya sama diri ya, percaya sama diri, karena kalau misalkan kita nggak percaya sama dirinya kita, ya jangan ngarep orang lain buat percaya sama diri sendiri ya. Kadang-kadang seperti itu, kita sendiri yang menjatuhkan diri kita sendiri yang underestimate sama diri kita sendiri. Nah ini jangan ya teman-teman ya, percaya sama dirinya sendiri bahwa kita punya kemampuan yang luar biasa, dan juga melangkah. Ada problem ya kan, ada ujian, ada hambatan. Kalau diem aja kamu freeze ya, problemnya juga masih ada, nggak akan kelar juga gitu ya kan. Tapi kalau misalkan kamu mau melangkah ya, beradaptasi nih, oke, problemnya seperti ini, beradaptasi ya, menyesuaikan diri, terus habis gitu melangkah ya, melakukan satu langkah yang nyata ya. Ini akan jadi hal yang baik juga buat kamu gitu ya, ketimbang freeze diem aja gitu kan, yang maunya bener-bener maunya sendiri. Nah ini kurang bagus ya. Oke, kita akan tambahin 3 kartu lagi ya teman-teman ya. Kita akan tambah 3 kartu lagi. Kartu yang pertama adalah apakah gerangan? Alright, coba kita ambil satu kartu ya. Komitmen. Well, ya, kalau misalkan kita bicara tentang komitmen, diri kita ya, jiwa kita ini kayak misalkan kayak lantern ya, kayak bener-bener kayak apa sih, ada light ya, ada cahaya di sana ya, kayak begitu. Jadi ini bercerita mengenai keselarasan diri sih sebenarnya ya. Jadi untuk melindungi diri dari hal-hal yang bersifat apa sih, keinginan yang selalu terus-terusan, dan akhirnya kita jadi nge-push dirinya kita sendiri gitu, selalu maksain diri ya. Hidup ini bukan medan pertempuran yang selalu harus ada yang kalah dan ada yang menang ya. Kalau misalkan kita menang, kita tuh yang benar-benar feel kayak gimana banget gitu ya. Dan percuma juga teman-teman ya kalau kamu menang ya, terus menangnya kamu itu dengan menginjak-injak orang lain, dengan membuat orang lain menderita gitu kan ya. Kamu gak akan ya, oke lah kamu seneng gitu kan, memuaskan hasrat dan keinginan gitu, tapi habis itu ya kamu akan kehilangan banyak hal juga ya. Seperti itu. Jadi ini adalah tentang bagaimana diri kita itu selaras dengan hatinya kita. Belajar menerima dalam hidup, jangan mencoba untuk berperang terus-terusan gitu loh, ngelawan hidup ataupun ngelawan sekitarnya kamu gitu ya. Ya, jadi perang gitu kan. Ya kayak happy banget kalau perang itu terjadi. Ya. Coba kita akan baca ya 2 kartu lagi. Ada apakah? Coba kita lihat. Ada jadi solving light ya. Ini dissolving light ya. Ini bercerita mengenai ketakutan ya, terus abis gitu juga keraguan-raguan dalam diri gitu kan ya. Kamu berasa takut, berasa ragu-ragu ya. Tetapi teman-teman ya, diingetin nih di sini ya, when should I fear anything gitu kan. Ya, seperti itu. Kenapa harus takut gitu ya? Karena segala sesuatu yang terjadi ini pastinya dan nantinya ini akan mengarah ke arah yang baik. All you have to do adalah belajar untuk percaya dan yakin ya. Takut sama ragu tuh wajar lah, namanya juga kita masih manusia, tapi ya cenderung kontrol dirinya kita ya, supaya jauh lebih tenang kayak gitu, karena ini akan affected banget ya, ini akan affected banget sama kehidupannya kita ya. Seperti itu, percaya dan yakin. Kalau misalkan kita percaya dan kita yakin ya, maka keajaiban juga akan terjadi dalam hidupnya kita ya. Oke. Coba kita ambil satu kartu lagi ya teman-teman ya. One more card. Ada gerangan. Kita akan coba lihat satu kartu. Ada Divine Mother Manifest ya. Divine Mother Manifest ini bercerita mengenai belief ya, percaya ya.
kata kepercayaan ini ya tadi juga udah muncul ya beberapa ya. Percaya, nah termasuk percaya sama dirinya teman-teman sendiri ini juga muncul juga ya. Ada hal-hal yang nggak terlihat teman-teman ya, tapi kita bisa percaya gitu kan ya. Sebagaimana dengan kayak kalau misalkan kita lihat di gugusan bintang ya, kita lihat di langit gitu ya, kita percaya banget yang namanya bintang itu bersinar dengan indahnya banget gitu ya, luar biasa. Apalagi kalau misalkan pas di langit tuh bener-bener gelap banget ya, maka sinarnya bener-bener akan kelihatan berkilau dengan indahnya. Walaupun sebenarnya kita kan nggak tahu kan bentuknya kayak gimana tuh, pastinya kan kita nggak ngerti gitu ya, bentuknya bintang tuh kayak apa pastinya, secara pasti kayak gimana kan kita juga nggak ngerti kan ya. Sama ketika kita belajar percaya sama orang lain, kita nggak pernah tahu ya orang lain ini dalam hatinya kayak gimana, nantinya seperti apa gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa aja gitu, kita nggak harus tahu kayak gitu ya. Ini akan jadi baik ya teman-teman ya, kalau misalkan kita isi dirinya kita dengan hal-hal yang baik ya, dan nggak ngebiarin pikiran-pikiran yang racun gitu kan, yang toksik ya dalam dirinya kita. Dan tentunya gini, orang mau kayak gimana, mau seperti apa ya, itu adalah urusannya dia dengan dirinya dia sendiri gitu, tanggung jawabnya dia dan dia sendiri. Urusan kita adalah bertanggung jawab sama dirinya kita sendiri. Gak usah yang namanya selalu mencari-cari kebenaran gitu kan, terus menerus mencari pembenaran juga ya, pada akhirnya malah akan menghancurkan banyak hal, menghancurkan relationshipnya kamu dengan orang lain, menghancurkan diri kamu sendiri pula ya. Ada banyak hal yang hancur pada akhirnya ya, jangan ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman Virgo ya, untuk apapun dan bagaimanapun yang akan terjadi dalam waktu dekat ini ya, untuk teman-teman pastikan selalu berbuat baik dan selalu merespon dengan baik, dengan positif ya, dan selalu memilih untuk berbuat baik ya. Oke, kalau misalkan kamu belum bisa berbuat baik, setidaknya kamu tidak menyakiti siapapun. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.